Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا وإمامنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Utama PB Al-Khairat Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Segab Al-Jubri. Yang saya hormati Ketua Umum PB Al-Khairat Al-Mukarram Al-Habib Muhsin Al-Aidrus. Juga yang saya hormati kepada Bapak Bupati atau yang mewakili beserta seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Banggai. Yang terkhusus pula saya hormati dan saya muliakan Ketua Komda Al-Khairat Sayyid Muhammad bin Muhajir Al-Habsyi. Juga terkhusus murid atau khadimnya guru tua, panutan kita bersama Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Sofyan. Semoga Allah berikan beliau panjang umur fi ta'atillah ma'asihah wal-afiyah. Terkhusus juga yang saya hormati akhina fillah Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Syekh Kiai Haji Yasir Mahmid, serta segenap aparatur pemerintah baik TNI maupun Polri, begitu juga Ketua MUI dan seluruh panitia penyelenggara, bapak-bapak, ibu-ibu, abnaul khairat dan keluarga besar al-khairat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengawali tausiah saya, sudilah kiranya saya akan membacakan pantun. Boleh? Singgasana indah, maaf, di kota Luwuk terdapat mahligai, di dalamnya terpampang foto guru tua. Masya Allah, luar biasa masyarakat Kabupaten Banggai, semuanya berilmu dan berakhlak mulia. Pisang emas dibawa berlayar di dalam peti. Hutang emas bolehlah dibayar, hutang budi dibawa mati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah curahkan rahmat untuk kita sekalian. Kita mampu menghadiri daripada peringatan agung haul seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifahnya di muka bumi, yaitu Sayyidina Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jubri, yang Masya Allah 55 tahun beliau meninggalkan kita, namun kenangannya tidak akan hilang, namanya bakal terus disebut. Dan begitu juga dakwahnya beliau ikhlas kemana tempat, sehingga tadi kita saksikan daripada manaqib beliau yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dengan haul yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak.
Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu dengan beberapa derajat, dengan derajat-derajat yang banyak. Beda orang yang punya ilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama yang berilmu dengan tidak berilmu? Tentu beda, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan perbandingan orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, sab'ina darajah, 70 derajat. Lebih riwayat 700 darajah, 700 derajat. Ma baina darajatain masiratu 500 amin. Antara derajat pertama dengan derajat kedua perjalanan 500 tahun. Niscaya orang-orang awam tidak akan mampu mengejar daripada keunggulan derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Pernah dahulu Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau ketika melihat masjid tidak seramai pasar. Di pasar berkumpul masyarakat, berniaga, jual, beli, Masya Allah ramai. Ketika itu Imam Abu Hurairah mengatakan, apa yang membuat kalian lemah? Di sana, di masjid, dibagi-bagi warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepat ambil bagian kalian. Akhirnya semua masyarakat yang berada di pasar berhamburan. Mereka pergi, Bapak Ibu sekalian. Kemana mereka pergi? Lari ke masjid. Imam Abu Hurairah tetap berdiri di pasar. Tidak lama lagi mereka kembali. Imam Abu Hurairah tanya, bagaimana? Apakah kalian sudah dapatkan bagian kalian dari warisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menjawab, wahai Imam, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada satupun dibagi-bagi warisannya Rasulullah. Beliau bertanya, lantas apa yang kalian lihat? Kami hanya melihat ada orang yang sedang sholat, ada yang sedang sujud, sedang ruku, ada orang yang membaca Al-Quran, ada sebuah perkumpulan yang menjelaskan hukum halal dan haram, namun tidak ada dibagi-bagi warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata, celaka kalian, itu adalah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengisyaratkan sebuah hadis, al-ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Para nabi tidak mewariskan ilmu dan harta. Apa yang mewariskan mereka? Mereka mewariskan ilmu. Makanya orang-orang yang mendapatkan ilmu, mereka adalah pewarisnya para nabi. Dan kita hadir dalam rangkaian haul guru tua yang Masya Allah, beliau adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Masya Allah kita hadir, insya Allah berkah. Jadi kita dengarkan daripada murid atau hadirnya beliau yang Masya Allah pernah disebutkan dalam A'lamut Tarikh, man kataba tarikh waliyyin lillah kana ma'ahu fil jannah wa man tala asmahu fit tarikh hubban lahu ka'annama zarahu wa man zara waliyan ghufira dzunubuhu ma lam yu'dhihi aw yu'dhi musliman fi tariqih. Barang siapa yang menuliskan manaqib seorang wali, kelak dia akan bersamanya di surga. Masya Allah. Barang siapa membaca nama wali tersebut di dalam manaqibnya, seakan-akan dia menziarahinya. Kita kumpul di sini menghadiri haul, seakan-akan kita menziarahi guru tua. Amin. Apa balasannya? Barang siapa yang menziarahi wali Allah, Allah akan berikan pengampunan kepadanya selama dia tidak mengganggu guru tua, tidak mengganggu sang wali, juga tidak mengganggu muslim yang lain di perjalanannya.
insya Allah kita tidak bangkit dari ini tempat, melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah berikan kepada kita mahabbah dan ta'alluq yang kuat kepada guru-guru kita, guru yang memiliki sanad rantaian yang agung, musalsalatan anhum asanidu akhdihim ila khairin mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalaqa an abihi wa hakadha fayalaka min abai kiramin wa ajdadi. Bersambung rantaian sanad mereka dari ayahnya lagi, dari gurunya, hingga siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inilah yang mesti kita sekalian bersyukur kepada Allah. Kita memiliki ikatan yang sungguh luar biasa. Seorang murid paling banyak dia mendapatkan kemuliaan adalah tergantung ta'alluqnya dia kepada gurunya. Ini Masya Allah contoh kita. Ini beliau tidak mau dibilang murid, dibilangnya khaddam. Lebih lagi, murid yang berkhidmah, punya ikatan yang kuat kepada guru, tahu yang diinginkan guru. Kalau guru pasti tahu apa yang ada di dalam hati tadi sebagaimana beliau ceritakan. Namun murid ini memang menyontoh seperti beliau. Kita kalau punya guru harus betul-betul bisa membuat guru senang. Ini Masya Allah, dari kecil diajak keliling sehingga berjumpa dengan wali-wali yang lain, termasuk Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan para aulia, para ulama, para salihin yang begitu Masya Allah karena khidmahnya kepada guru. Berkhidmah kepada guru, ini yang paling penting. Jangan punya buruk sangka. Ini guru-guru kita banyak, di hadapan kita semua guru-guru kita. Jangan sampai siapapun yang mengajarkan kita ilmu berburuk sangka kepadanya. Dulu pernah diriwayatkan dalam sebuah kitab, ada seseorang guru ingin mengetes muridnya. Ini muridnya betul-betul cinta tidak sama gurunya. Ketika itu dites ini murid. Kata gurunya ketika dipanggil, apakah engkau cinta kepada aku? Muridnya mengatakan, tentu guru. Kalau aku perintahkan apakah kau nurut? Siap. Aku akan sam'an wa ta'ah. Oke, kalau begitu bawakan kepala ayahmu. Masya Allah, suruh bawa kepala ayahnya. Sudah, gurunya masuk rumah, masuk kamar. Ini santri karena dia cinta sama guru, keluar dari pondok, dia pelan-pelan pulang ke rumahnya. Tidak masuk lewat depan pintu, tapi lewat atas rumah. Dari atap rumahlah dia buka, dan kemudian dia melihat di dalam rumah, di dalam kamar gelap suasananya. Namun terasa kelihatan seperti ada ibunya, dan di atasnya ada ayahnya yang hendak melakukan qadil hajah. Kemudian tidak panjang lebar karena cinta kepada ibu, kepada guru, dia turun dan parang sudah disiapkan, dipenggal kepala ayahnya tadi, dibawa. Masya Allah, dibawa, dibungkus dengan sorbannya, dia bawa. Kurang lebih jam 3 subuh, hampir menjelang subuh, diketok kamar gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Guru, ini pesanan guru sudah saya bawakan. Taruh di meja. Apa ini? Ini kepala ayahku yang tadi guru pesan. Masya Allah, kaget ini gurunya. Aku cuma bercanda. Kata muridnya, tidak. Bagi murid tidak ada bercanda. Apapun yang diucapkan guru pasti itu benar, saya akan lakukan. Baiklah kalau begitu. Kata gurunya, buka. Buka. Dibuka. Sorbannya tadi yang untuk mengikat daripada kepala ayahnya dibuka. Ketika dibuka, ternyata kulitnya hitam, wajahnya hitam. Lihat siapa itu? Ternyata bukan ayahnya. Itu adalah orang-orang dari jenis orang-orang fasik, orang-orang zindik yang mana memperkosa ibundanya. Masya Allah, luar biasa. Ayahnya sedang bekerja. Kalau dia tidak datang untuk penggal kepalanya, habis ibunya dihajar oleh orang-orang tersebut. Masya Allah, ini karena ta'zimnya dia kepada guru. Makanya paling penting, apapun yang disampaikan guru pasti ada sirnya, pasti ada keberkahannya. Masya Allah, karena keberkahan guru itu yang sungguh luar biasa kita yang cari.
Ilmu, banyak orang punya ilmu, belum tentu bisa berkah kalau ta'alluqnya dia kepada guru kurang. Pokoknya segalanya itu guru. Husnudhannya kita kepada guru yang luar biasa. Jangan pernah buruk sangka. Pernah diceritakan lagi, ada seorang guru memiliki santri. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya santri yang sidik, santri yang betul-betul, bukan santri yang main-main. Akhirnya dia pulang habis dakwah. Ketika sampai di tempat pondoknya tersebut, dia membawa seorang wanita. Muridnya menyaksikan dia membawa wanita pelacur masuk ke dalam rumah. Ketika itu sudah, ketika masuk ke dalam rumah, muridnya berpikir, ini guru kita tidak benar, ini guru tidak baik. Masa guru mencontohkan yang buruk kepada murid-muridnya? Akhirnya itu murid-murid pulang kampung. Tersisa ada satu santri yang polos, yang kurang cerdas, namun dia senang untuk berkhidmat kepada gurunya. Paling rajin ini santri. Apa yang dia lakukan? Malam-malam dia masak air. Dia masak air, sudah. Gurunya keluar. 2/3 malam berlalu, hendak sholat subuh, ada waktu qiyamul lail, keluar. Biasanya melihat santri sudah penuh. Di musola santri kosong. Ada muridnya satu tadi yang berkhidmat kepada beliau sedang masak air. Mana santri? Dibilang guru pulang semuanya. Memang ada apa pulang? Mereka semuanya menggunjing engkau tadi malam karena engkau datang bawa perempuan tidak jelas. Terus kamu ngapain di sini? Kok tidak ikut pulang? Saya masak air. Siapa tahu nanti guru mau sholat, ingin mandi, sudah siap airnya. Terus nubang dia. Mungkin guru menikahinya atau bagaimana. Kata guru, la haula wala quwata illa billah, saya tidak bawa apa-apa. Tadi yang saya bawa bukannya perempuan, saya bawa kambing. Saya berdakwah dikasih hadiah kambing oleh masyarakat. Coba ambil di dalam sana. Ternyata dilihat betul kambing. Cuma Allah berikan pandangan santri-santrinya sebagai seorang wanita sehingga buruk sangka kepada gurunya. Akhirnya keluarkan kambingnya. Ayo kita sembelih. Ini air yang sudah disiapkan. Ayo kita masak daging. Hanya engkau satu-satunya muridku. Inilah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Maka saya takjub dengan kisahnya beliau ini. Berkhidmat kepada guru, ini yang paling luar biasa. Syekh Ali Baros, ya, murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dekat dengan gurunya, menjadi punya maqam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan banyak kepada orang-orang yang berkhidmat. Khidmat sa'ah khairun min antarul arsya alfa marrah. Khidmat sesaat lebih baik daripada engkau melihat arsy 1000 kali. Khidmat yang luar biasa kepada guru-guru kita. Apapun yang bisa dilakukan daripada khidmat tersebut pasti membawa keberkahan, ilmu yang lebih banyak. Karena beliau setiap hari berbicara bahasa Arab, beliau setiap hari ikut baca kitab, walaupun tidak duduk di kelas, tapi mendapatkan kemuliaan yang agung luar biasa. Dan istimewanya, Allah pilih dari sekian banyak manusia sahibul haul, al-alim al-allama al-arif billah, Al-Habib Al-Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maqam yang tinggi, yang betapa perhatiannya beliau kepada ilmu. Al-khairat di mana-mana tempat, ribuan al-khairat dan ribuan abna al-khairat, bahkan puluhan sampai ratusan ribu di mana tempat berada. Ini semua karena berkahnya ilmu beliau. Ilmu yang ikhlas, yang semata-mata karena Allah. Tariq khairil wara, dakwah ilallah dawam bil fi'li wal qasdi wal himmah wa khairil kalam wa niyyah wa khairil kalam. Ini luar biasa. Daripada dakwah yang beliau sampaikan, memiliki murid, muridnya menyebarkan kembali, memiliki murid lagi, menyebarkan kembali itu murid-muridnya, yang pahalanya sampai sekarang masih mengalir. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaba'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Manusia dan cucu Adam jika dia wafat meninggal dunia, putus amalannya kecuali 3 perkara: ilmu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini Masya Allah, luar biasa. Ilmunya beliau bermanfaat, kiriman pahala mengalir. Bahkan tadi ada yang mewakafkan 48 hektar ya?
23 hektar. Masya Allah, luar biasa. Orang kalau di hatinya tersingkir rasa pelit, ini luar biasa. Allah paling cinta kepada orang-orang yang dermawan. Orang kikir pelit tidak. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang bakhil, kikir, pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Dekatnya kemana? Ke neraka. Orang yang bisa dia mewakafkan hartanya, Masya Allah, berarti itu betul-betul di dalam hatinya penuh cinta. Sudah hilang rasa bakhil dan kikir. Bahkan kadang yang dermawan itu nggak tentu orang kaya. Tadi malam saya berbincang-bincang dengan Habib Alwi. Ada orang penjual pisang. Berapa sih keuntungannya dia jual pisang satu sisir paling 10 sampai 20 ribu rupiah. Bisa mewakafkan hartanya untuk al-khairat. Masya Allah. Itu tempat al-khairat, jadi madrasah, jadi pondok, atau jadi tempat lembaga pendidikan apapun juga, selama masih digunakan, orang yang mewakafkan mendapatkan kiriman pahala. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki anugerah besar dari Allah untuk berkhidmah, lakukanlah. Yang punya ilmu, bantu al-khairat dengan ilmunya, pasti akan mendapatkan kemuliaan. Yang punya harta, bantu dengan hartanya, pasti akan mendapatkan kemuliaan. Yang punya jabatan, bantu dengan dia memiliki jabatan yang mulia untuk keberkahan daripada pondok al-khairat, madrasah al-khairat, dia akan mendapatkan keberkahan luar biasa. Yang punya tenaga, Bapak Ibu sekalian, yang punya doa, ayo bantu al-khairat. Anak-anak, masukkan semuanya ke madrasah-madrasah dan pondok al-khairat, yang pasti kita akan berbahagia memiliki putra-putri yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, maukah kita ketika anak bisa durhaka sewaktu-waktu kepada orang tua? Anak bisa durhaka kepada orang tua karena orang tua tidak memberikan pendidikan yang layak baginya. Jangan sampai orang tua dia sholat, dia puasa, dia ibadah, istrinya pakai jilbab menutup aurat, tidak pernah maksiat, yang selangkah lagi menuju surga. Pernah diriwayatkan ketika itu dihisab anaknya tidak sholat, tidak puasa, tidak ibadah, tidak mengaji. Anaknya bikin dosa, bikin maksiat. Ketika ditanya, jujur dijawab malaikat. Kata malaikat, kamu masuk neraka. Anak protes, Bapak Ibu sekalian. Dia protes, tidak mau dimasukkan ke dalam neraka karena dia bodoh sebab orang tuanya tidak pernah mendidiknya. Anaknya tidak sholat, orang tua tidak memerintahkannya. Anaknya tidak bisa ibadah karena orang tua tidak peduli. Anak bikin maksiat, minum minuman keras, berjudi, berdosa, orang tua tidak memikirkan lagi. Sehingga ketika anak protes, malaikat lapor kepada Allah, dan Allah berikan hisab kembali kepada itu orang tua. Ditanya oleh malaikat, betul ini anakmu? Iya. Dia tidak sholat, kau tidak perintah? Tidak. Kau tidak masukkan dia ke madrasah, ke sekolah, ke pondok? Tidak. Kau tidak ajarkan Al-Quran? Tidak. Dia bermaksiat, kau diam saja? Iya. Masya Allah, ditarik itu orang tuanya, ditarik beserta anaknya, dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semuanya pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, mari dekatkan diri kita kepada Allah. Hadirlah majelis-majelis ilmu. Di majelis ilmu yang kita hadiri mendapatkan kemuliaan yang agung di sisi Allah. Lebih baik dari salat 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 jenazah. Masya Allah, kita lihat di Kabupaten Banggai ini semangatnya luar biasa. Dan baru saja tadi kita saksikan dari pelantikan ini menjadi amanah dan anugerah. Amanah untuk kita menjalankannya, anugerah antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki sanad rantaian yang bersambung kepada kekasih Allah, sahibul haul al-habib as-sayyid Idrus bin Salim al-Jubri. Ini anugerah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Bangga, senang kita sekalian jika bernisbah kepada orang-orang yang mulia. Kenapa? Insya Allah, kalau hati kita penuh dengan ta'alluq kepada beliau, beliau tidak diam kepada kita.
Banyak kejadian masalah foto, tadi foto, ya, kebakaran, banyak banget kisah-kisah yang serupa. Dengan itu Allah tunjukkan beliau sudah wafat, fotonya terpampang, tidak kena kebakaran, bahkan tidak kena tsunami dan lain sebagainya. Saya pernah dengar cerita ada tsunami dahsyat, tapi tsunami tersebut tidak melebihi air daripada fotonya guru tua. Kenapa? Itu luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kemuliaan dan keberkahan. Insya Allah kita semua mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan, berkah haul dan maulid ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik buat kalian. Ikuti dan teladani akhlak Nabi Muhammad mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad orang yang berada pada perangai akhlak budi pekerti yang luhur, yang agung, yang tinggi. Oleh karena itu yuk, seorang suami sayang istrinya itu budi luhur, mengikuti Nabi Muhammad. Istri taat kepada suaminya, anak bakti kepada orang tuanya, orang tua didik anak-anaknya. Jangan putuskan silaturahim. Inna rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati' rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang memutuskan silaturahim. Ada apa yang memutuskan silaturahim? Berantem sama saudara, sama tetangga? Tidak. Kepada orang tua bakti. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhanya Allah ada pada ridha kedua orang tua. Wasaqtullah fi suqtihima. Murkanya Allah ada pada murka keduanya. Kau berpagi hari membuat Allah murka, lantas kau buat orang tuamu ridha, Allah pun ridha. Kau membuat Allah ridha, lantas kau buat orang tuamu murka, Allah pun murka. Pernah dulu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, minta izin ingin berjihad. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ahayyun walidan, apakah ayah bundamu masih hidup? Qala na'am, iya ya Rasulullah masih hidup. Pulang kata Nabi, balik. Fafihi majahid. Dengan keduanya ayah bundamu kau berjihad. Artinya kau berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada ibu dan bapak. Jangan ucapkan kalimat yang kasar, jangan meninggi di hadapan orang tua, tundukkan kepala, bicara lemah lembut, raih ridho orang tuamu, maka kau akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Jangan suka berantem. Sama suami jangan berantem, suami sama istri juga jangan berantem, sama tetangga jangan, sama saudara jangan. Putusin silaturahim. Dulu pernah ada orang ketika mau di Mekah, dia bikin haji, bawa uang banyak, punya uang banyak. Ketika mau berangkat ke Arafah dititipkan, bertanya dia di mana orang yang biasa menitipkan uang. Ada yang berkata di situ ada ulama, bukan ulama, maaf, di situ ada orang soleh, orang baik yang amanah, orang yang amanah, orang yang amanah. Dititipkan uanglah di situ, kemudian dia pergi menjalankan urusan haji. Di antaranya wukuf di padang Arafah, sudah selesai, hajinya beres, datang lagi ke rumahnya. Sampai di rumahnya orangnya sudah wafat, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu dia sedih, dia tanya